Perkenalkan, nama saya Aldi Aditya Mani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan bisnis. Yang pertama, pengertian laporan bisnis. Laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Selanjutnya ada tujuan penulisan laporan bisnis. Tujuan yang pertama yaitu untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memahami persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang keempat, untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan, baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Yang kelima, untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atau isu-isu tertentu. Yang keenam, yaitu untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Selanjutnya ada penggolongan laporan bisnis. Yang pertama itu menurut fungsinya. Menurut fungsinya, suatu laporan dapat dibedakan apakah untuk memberi informasi atau analisis. Suatu laporan yang bersifat memberi informasi atau information report, menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis, kesimpulan, atau rekomendasi. Nama lain untuk laporan informasi adalah laporan perkembangan atau progress report, laporan sementara atau interim report, dan laporan tahunan atau quarterly report. Selanjutnya, yang kedua yaitu menurut subjeknya. Menurut subjeknya, suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan pada departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Sebagai contoh, laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit, laporan pembelanjaan, laporan asuransi, laporan pemasaran, laporan ekonomi, serta laporan-laporan teknik. Yang ketiga ada menurut formalitasnya. Menurut formalitasnya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah bersifat formal atau non-formal. Laporan formal sering disebut juga dengan istilah laporan panjang atau long report, sedangkan laporan non-formal sering disebut juga dengan istilah laporan singkat atau short report. Yang keempat, ada menurut keasliannya atau suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas ataupun sukarela, juga apakah publik atau swasta. Laporan otoritas atau authorized report adalah suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapat kuasa dari orang lain atau komite. Laporan sukarela atau voluntary reports adalah suatu laporan yang dibuat atas inisiatif Anda sendiri. Yang kelima, menurut frekuensinya. Menurut frekuensinya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah secara berkala atau khusus. Laporan berkala atau periodic reports dapat dikeluarkan secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Yang kelima, yaitu menurut jenisnya. Menurut jenis atau penampilannya, suatu laporan dapat dipengaruhi oleh jenis formalitas dan panjang laporan. Jenis laporan dapat bersifat informal atau laporan singkat atau short report, maupun formal, laporan panjang atau long report. Yang ketujuh, ada menurut pelaksanaan pertemuan. Berdasarkan pelaksanaan pertemuan, laporan bisnis dapat dibedakan ke dalam agenda atau agenda, resolusi atau resolution, dan notulen atau minutes. Dan laporan pertemuan atau proceedings, agenda adalah suatu dokumen yang ditulis sebelum suatu pertemuan berlangsung. Ia mencakup jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas dalam pertemuan. Hal ini akan membantu peserta dalam mempersiapkan pertemuan. Resolusi adalah laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman hasil konstituen dalam suatu pertemuan. Notulen adalah laporan resmi dalam suatu pertemuan yang telah berlangsung. Ia mencakup catatan semula hal yang terjadi dalam suatu pertemuan. Selanjutnya, ada persiapan penulisan laporan bisnis. Persiapan adalah suatu yang sangat penting dalam segala aspek. Begitunya dengan membuat laporan. Adapun persiapan yang diperlukan sebelum menulis laporan mencakup paling tidak 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Tahap perencanaan adalah melakukan analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diinginkan, berapa banyak, mengapa, dan kapan akan membantu Anda dalam menetapkan masalah, tujuan, ruang lingkup, atau keterbatasan dana dan waktu, dan judul suatu laporan. Yang kedua,
pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Memvisualisasikan pembaca atau pendengar Anda dan kebutuhan mereka adalah tahapan yang penting dalam mempersiapkan laporan bisnis. Dalam mempersiapkan laporan bisnis, perlu dipertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan audiens. Artinya, seseorang yang ingin menyusun laporan bisnis perlu memperhatikan siapa yang akan menerima laporan tersebut, baik dari segi pendidikan, pengalaman, maupun sikap emosionalnya. Hal ini bertujuan agar laporan bisnis yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mengenai sasaran. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Dalam hal ini, tuliskan semua ide yang terlintas secara umum, kemudian buatlah laporan berdasarkan rencana kerja yang rin untuk beberapa laporan. Rumuskan hipotesis sebagai dasar untuk menentukan informasi apa yang Anda perlukan. Sebagai contoh, jika tujuan Anda adalah mencari tingginya tingkat perputaran dalam perusahaan, Anda dapat menentukan ide-ide yang berkaitan dengan kondisi kerja, supervisi, gaji, dan kebijakan promosi. Yang keempat yaitu mengumpulkan bahan, serta yang kelima ada analisis dan tafsiran. Dan yang keenam, mengorganisasikan data dan mempersiapkan data akhir. Setelah menganalisis dan menafsirkan data secara hati-hati, Anda dapat mengorganisasikan hasil termuat dan membuat outlet akhir. Selanjutnya, bagian pokok laporan bisnis. Yang pertama, pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan terdapat 11 hal yang perlu dipertimbangkan. Antara lain, pemberi kuasa adalah orang yang meminta laporan. B. Layout atau rencana presentasi menceritakan kepada pembaca apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis. Yang C. Masalah biasanya didefinisikan pada awal-awal bab pendahuluan sebelum maksud atau tujuan laporan bisnis dinyatakan. Yang D. Maksud penulisan laporan bisnis harus nampak. Yang E. Ruang lingkup berkaitan dengan luas cakupan atau batasan suatu pokok bahasan untuk sebuah laporan bisnis. Yang F adalah metodologi mengacu pada metode pengumpulan informasi. Yang G, sumber-sumber primer atau sekunder yang meliputi antara lain publikasi atau majalah, jurnal, surat kabar, serta catatan perusahaan, surat memo, hasil wawancara karyawan, dan sebagainya. Yang H, latar belakang dari situasi yang sedang diteliti. Yang I, definisi istilah perlu dicantumkan jika Anda menggunakan istilah yang memiliki beberapa penafsiran. Yang J adalah keterbatasan misalnya dalam hal dana, waktu, asisten penelitian. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi menjelaskan tentang keputusan yang perlu dilaporkan dalam suatu laporan bisnis. Yang kedua yaitu ada teks. Bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis adalah isi teks atau laporan. Dalam bagian ini Anda membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Yang ketiga atau yang terakhir adalah penutup. Bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan atau memberi rekomendasi. Yang pertama ada rangkuman berisi ringkasan pembahasan secara menyeluruh, kadangkala hanya berisi poin-poin yang penting dan kekuatan dan kelemahan atau manfaat kerugian. Yang kedua atau B, kesimpulan atau berisi evaluasi fakta-fakta yang dibahas tanpa memasukkan pendapat pribadi penulis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menyusun teks laporan bisnis. Sebelum menyusun teks laporan bisnis, di sini memiliki cara-cara dalam menyusunnya. Yang pertama yaitu membuat topik atau kriteria. Yang kedua, menyusun sesuai urutan. Yang ketiga, mendeskripsikan lokasi. Yang keempat, menjelaskan suatu proses. Yang kelima, yaitu menyusun urutan tingkat. Yang keenam, yaitu pentingnya secara alfabet. Yang ketujuh adalah familiaritas. Yang ke-8 yaitu menyusun sumber-sumber yang digunakan. Dan yang terakhir pemecahan masalah. Itulah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun